Akila merasa dunianya seakan runtuh seketika. Kata-kata Mohan yang menyuruhnya menjauh terasa seperti pisau yang menusuk hatinya tanpa ampun. Ia tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang selama ini begitu dekat dengannya, yang selalu ada di sisinya dalam suka maupun duka, tiba-tiba ingin menjauh tanpa alasan yang jelas. Tak ada peringatan, tak ada kesempatan untuk bertanya. Hanya sebuah keputusan sepihak yang menghancurkan hatinya saat ini. Pikiran Akila dipenuhi dengan kebingungan. Apa salahnya? Apa yang telah ia lakukan? Sehingga Mohan memutuskan sesuatu yang begitu menyakitkan seperti ini. Selama ini, ia selalu percaya bahwa apapun yang terjadi, mereka akan tetap bersama. Namun kini, dalam sekejap, semuanya berubah. Tidak ada penjelasan, tidak ada kejelasan kapan atau apakah hubungan mereka bisa kembali seperti semula. Setiap kenangan bersama Mohan berputar di kepalanya seperti film yang tak bisa dihentikan. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah berjanji untuk selalu ada, kini dengan mudahnya meminta pergi? Bagaimana mungkin setelah semuanya mereka lalui, Mohan tiba-tiba memilih untuk meninggalkannya tanpa sedikit pun usaha untuk menjelaskan? Air mata Akila pun mulai mengenang di pelupuk mata Akila. Ia berusaha menahannya, tetapi rasa sakit itu terlalu kuat. Ia tidak ingin menangis karena Mohan, tetapi hatinya terasa begitu perih. Ia ingin marah, ingin menuntut jawaban, ingin memaksa Mohan untuk menjelaskan semuanya. Namun di sisi lain juga, ia juga takut bahwa jika ia memaksa, Mohan akan semakin menjauh dan semakin sakit. Di tengah kekecauan pikirannya, satu hal yang pasti, Akila tidak bisa begitu saja menjauh dari Mohan. Tidak setelah semua yang mereka lalui, tidak setelah seberapa pentingnya Mohan dalam hidup Akila. Ia harus mencari jawaban. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang terpenting, ia harus memastikan bahwa Mohan tidak membuat keputusan ini sendirian tanpa mempertimbangkan perasaannya. Mohan tahu setiap keputusannya memiliki konsekuensi, tetapi ia tidak bisa membiarkan dirinya terus berada di dekat Akila. Terlalu banyak hal buruk yang akan terjadi pada orang-orang di sekitarnya, dan semua yang terjadi setelah mereka mulai dekat dengannya. Dava kehilangan motornya, Victoria yang kehilangan harga dirinya, dan sekarang jika ia tetap berada di samping Akila, ia takut Akila akan menjadi korban selanjutnya. Dengan hati yang berat, Mohan memaksa dirinya untuk pergi. Ia tahu Akila tidak akan mengerti. Mungkin semuanya membenci, tetapi itu lebih baik daripada harus melihat Akila, orang yang ia cintai dan sayangi, menderita akibat seseorang yang ingin menghancurkannya dari balik bayang-bayang. Ia sudah cukup dihantui oleh rasa bersalah atas apa yang terjadi kepada Dava dan Victoria. Ia tidak sanggup jika harus melihat Akila mengalami nasib yang sama atau bahkan lebih buruk. Di tengah pikiran yang kacau, Raisa datang menghampiri mereka. Tidak banyak Raisa yang tanyakan, tetapi kehadirannya membuat Mohan merasa lebih tenang. Raisa bukan orang yang terlalu dekat dengannya. Tidak seperti Akila atau teman-teman yang lain. Karena Raisa cuma mantan bagi Mohan. Itu berarti kemungkinan Raisa menjadi target yang misterius akan lebih kecil. Tanpa banyak bicara, Mohan memutuskan pergi bersama Raisa dari tempat itu. Ia membutuhkan ruang, waktu untuk berpikir, dan mungkin jalan keluar dari semua ini. Raisa dengan caranya sendiri mengerti bahwa Mohan sedang mengalami situasi yang sangat sulit. Ia tidak bertanya, tidak memaksa Mohan untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Ia hanya menjalankan di sampingnya, memberi keheningan yang justru terasa lebih berarti bagi Mohan. Namun, di dalam hati Mohan, perasaan sakit dan bersalah tetap menghantuinya. Ia bisa saja pergi menjauh, tetapi ancaman itu tidak akan berhenti. Dan jika orang misterius itu benar-benar mengincar semua orang yang berada dekat dengannya, maka cepat atau lambat ia harus menemukan siapa dalang di balik semua ini.
sebelum lebih banyak orang yang ia sayangi menjadi korban. Akila tidak bisa menerima semua ini. Hatinya terasa seperti diiris-iris setiap kali mengingat tatapan dingin Mohan saat meminta dirinya untuk menjauh. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi yang jelas, ia tidak bisa menerima perlakuan itu begitu saja. Di sekolah, emosinya sangat meledak. Ia bahkan sampai memarahi Fatah, seseorang yang selama ini berusaha untuk melindungi dan menenangkannya. Fatah bukanlah musuh bagi Akila, tapi justru Fatah tidak memberikan kejelasan bagi Akila. Jika niatnya ingin mendamaikan, lalu kenapa semua orang justru menjadi tertutup kepada Akila? Dan kenapa Mohan tetap memilih pergi? Kenapa semua orang bertindak seolah-olah ia harus menerima kenyataan ini tanpa penjelasan? Itulah yang dialami Akila saat ini. Fatah hanya bisa diam. Ia tidak bisa memberitahu kepada Akila alasan sebenarnya karena terlalu berbahaya jika sampai Akila mengetahui semua yang terjadi. Pria misterius itu bukan hanya ancaman bagi Mohan, tetapi juga bagi siapapun yang berusaha ikut campur dalam masalah ini. Di tengah pikiran yang kacau, Akila teringat pada perkataan Raisa. Ia bisa menerima baik dan buruknya asalkan Mohan tetap berada di sisinya. Di sini Raisa mengatakan kepada Akila jika Akila tidak akan pernah cukup untuk Mohan. Kata-kata itu menusuk hati Akila seperti belati. Apakah itu benar dalam hati Akila? Apakah Mohan memang melihatnya sebagai seseorang yang lemah? Pulang dari sekolah, di dalam perjalanan menuju rumah, Akila hanya bisa menangis dan merasa semuanya telah berubah. Ia merasa hancur dengan apa yang Mohan lakukan kepadanya. Karena sampai saat ini tidak ada jawaban, hanya air mata yang terus mengalir di mata Akila, menandakan betapa dalam luka yang ia rasakan. Di ruang komputernya, Harry terus bekerja dengan fokus dan penuh. Matanya menatap layar dengan sangat tajam. Jari-jarinya bergerak cepat di atas keyboard, menelusuri jejak digital dari berita skandal korupsi ayah Victoria yang tiba-tiba muncul ke permukaan dan menghancurkan hidup Victoria saat itu juga. Ia tahu ada sesuatu yang janggal di sini. Pria misterius itu yang selama ini mengincar orang-orang terdekat Mohan tampaknya memiliki pola tertentu. Dava kehilangan motornya setelah dekat dengan Mohan, dan Victoria kehilangan nama baiknya dan keluarganya hancur setelah sempat berinteraksi dengan Mohan. Jika benar orang ini ingin menghancurkan hidup Mohan dengan menjadikan orang-orang di sekitar sebagai korban, lalu mengapa Akila sampai saat ini masih baik-baik saja? Harry mencoba mencari jawaban dan kemungkinan lain. Ia menelusuri berbagai data yang telah ia kumpulkan sebelumnya, mencari kesalahan dalam pola tersebut. Mungkin ada sesuatu yang ia lewatkan, sesuatu yang bisa menjadi atau mengungkap motif sebenarnya dari pria misterius itu. Ia mengakses server berita anonim yang pertama kali menyebarkan informasi mengenai ayah Victoria. Dengan teknik hackingnya, ia mencoba menelusuri IP address yang digunakan. Setiap langkah yang ia ambil membawanya semakin dekat dengan sumbernya. Tiba-tiba matanya pun dikejutkan, ada sesuatu yang tidak beres. Bukan hanya Victoria yang telah menjadi korban, tetapi tampaknya nantinya akan ada nama lain dalam daftar target pria misterius itu. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ada kemungkinan bahwa pria itu memiliki tujuan yang lebih besar. Sesuatu yang tidak hanya berhubungan dengan Mohan, tetapi juga orang-orang di sekitar Mohan. Di sisi lain, Bu Anita duduk di dalam ruangannya dengan wajah penuh kecemasan. Tangannya gemetar terus saat ia kembali menerima telepon dari pria misterius itu. Setiap panggilan yang ia terima selalu membawa ancaman yang semakin nyata. Ia tidak tahu siapa pria itu sebenarnya, tetapi yang jelas orang itu memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan siapa saja yang menentangnya. Selama ini, Bu Anita hanya ingin bekerja sebagai seorang guru dengan tenang, tanpa terlibat dengan konflik besar. Namun, keadaan memaksanya untuk ikut serta dalam permainan kotor ini.
Pria misterius itu telah memaksanya menjadi pion dalam rencananya untuk menyingkirkan Mohan. Jika ia berani melawan, maka dirinya sendiri yang akan menjadi target selanjutnya. Namun, ada satu hal yang membuatnya semakin takut. Jika pria itu memang ingin menghancurkan orang-orang di sekitar Mohan, mengapa Aquila masih saja baik-baik? Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Seolah-olah ada bagian dari rencana yang belum ia pahami sepenuhnya. Di satu sisi juga ia merasa kasihan kepada Mohan. Anak itu tidak tahu apa-apa, tetapi terus menjadi sasaran. Dan Bu Anita juga melihat bagaimana Victoria hancur akibat situasi ini. Melihat Victoria diusir oleh teman-temannya, menangis dalam ketakutan dan malu, membuatnya semakin tersiksa. Tetapi ancaman dari pria misterius itu terlalu nyata bagi Bu Anita. Setiap kali ia ragu mengikuti perintahnya, pria itu selalu mengingatkan bahwa bisa saja Bu Anita mengalami nasib yang lebih buruk dari Victoria. Dan itulah yang membuat Bu Anita akhirnya mau menuruti apapun perintah pria misterius itu. Mayang, yang selama ini dikenal sebagai ibu yang penuh perhitungan dan hanya fokus ke dalam bisnisnya saja, tiba-tiba berubah menjadi sosok ibu penyayang bagi Aquila. Ia menjadi lebih perhatian, lebih lembut, dan selalu memastikan Aquila merasa nyaman saat bersamanya. Namun ada sesuatu yang terasa janggal di sini, di balik perubahan drastis ini. Mayang bukanlah tipe wanita yang berubah tanpa alasan. Ia selalu memiliki tujuan dalam setiap tindakannya, dan perubahan sikapnya yang tiba-tiba kini tampaknya bukan sekedar karena rasa sayang seorang ibu yang baru menyadari kesalahannya. Sebenarnya, Mayang sudah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh banyak orang. Identitas asli Harry. Harry bukan hanya sekedar teman Aquila, tetapi juga Harry sangatlah kaya raya, lebih dari Jordan dan Fatah. Mayang di sini akan menjodohkan Harry dengan Aquila. Namun di balik semua itu ada kemungkinan lain yang lebih mengerikan. Bagaimana jika Mayang adalah dalang sebenarnya di balik pria misterius yang selama ini menghancurkan hidup orang-orang di sekitar Mohan? Dan masih banyak tunjuk mengarah ke sana. Kan yang pertama, Aquila tidak tersentuh. Jika memang ada seseorang yang ingin menghancurkan hidup Mohan dengan menyerang orang terdekatnya, seharusnya Aquila sudah menjadi target utama. Tapi anehnya, Aquila tetap baik-baik saja, tidak seperti Victoria dan juga Dava. Perubahan sikap Mayang yang terlalu drastis. Perubahan sikap Mayang datang di saat yang sangat tepat, saat Mohan mulai mengalami tekanan hebat dari orang-orang di sekitarnya. Di sini Mohan nampaknya sudah mendapatkan pekerjaan, akan tetapi di sini ia dicoba dengan cobaan yang begitu berat saat ini, dan ia harus pergi menjauhi Aquila. Nah guys, hanya itu yang dapat Mimin sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.